Salam sepak bola. Ya, baru kelar nonton match ya tadi pagi. Ya, berapa match? Oke, kita bahas berapa match. Yang pertama kita ke Liga Spanyol. Ya, Barcelona lawan Alaves. Nah, di sini ada pemain baru ya, Moriba yang coba diturunin oleh Koeman. Dan Koeman melakukan eksperimen di sini di mana Frenkie De Jong diposisikan sebagai back berduet dengan Lenglet, didukung oleh Mingueza dengan Firpo. Nah, ini kan yang belum pernah dilakukan nih oleh Koeman sebelum-sebelumnya kan dengan 4 quartet back ini. Dengan posisi yang seperti ini Koeman baru pertama kali di sini, karena biasanya kan Firpo di kanan, Mingueza di tengah, De Jong di depan, Lenglet top. Oke. Nah, di lini tengah Moriba, Busquets dengan Ricky Puig. Ya, ini juga baru nih. Moriba baru coba diturunin, Ricky Puig juga di La Liga juga baru diturunin juga sebagai starter ya. Dari menit awal bukan sebagai pengganti. Nah, selain itu juga di lini depan Trincao, Messi, Griezmann diturunin juga. Ya, sebenarnya ini Koeman nih full melakukan rotasi di sini, dan rotasinya berbuah berhasil karena dari trio ini ya, dari Trincao, Messi dengan Griezmann ini saling kerjasamanya cukup bagus ya, dimana Griezmann ini mendapatkan ya 1 assist yang dikonversi oleh Messi menjadi gol. Messi juga ngasih assist ke Trincao. Ya, cukup bagus lah istilahnya bagaimana trio ini bekerja sama. Ya, ini pertama kalinya juga gue lihat Trincao main bagus di sini, karena sebelumnya pemain ini berapa kali dikasih chance nggak bisa melakukan yang sesuai kapasitas Barca lah istilahnya, dan di partai ini dia bisa melakukannya. Seperti yang sebelumnya gue bilang, setelah Trincao cetak gol di match sebelumnya kan gue sempat bilang apakah dia bisa mempertahankan performanya, dan untuk sejauh ini dia bisa mempertahankan performanya ya, dan cukup sukses walaupun ya lawan sekelas Alaves lah. Oke. Lalu kita lanjut ke Serie A ya. Serie A ada Milan. Nah, Milan habis kalah lawan tim promosi Spezia 2-0. Nah, di sini sebenarnya PR-nya Pioli ya di sini ya. Lu udah nggak ada alasan lagi, Benacer udah main, Hakan udah main. Ini kan yang sebelumnya sempat dikeluhkan, gue nggak ada pengatur serangan bla 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 segala macam. Cuman di sini yang mau dilihat adalah lu nggak ada kerja sama tim sama sekali. Milan di sini dari 7 shoot target yang bisa on targetnya berapa? 0. Nah, lu bisa bayangkan betapa nggak ada kerjasamanya timnya di Milan ya, seperti yang mereka perlihatkan di awal musim. Di sini di partai ini khususnya mereka terkesan meremehkan, dan kapasitas pemain Milan ini kan kalau secara individu mediocre ya, kecuali Ibra. Hakan pun bukan pemain yang bagus-bagus banget lah istilahnya lah, ya standar lah. Jadi kalau misalkan mau ngadu-ngadu individu, level squad individu lu sama Spezia nggak ada bedanya, kecuali kalau untuk kiper Donnarumma oke, masih di atas dengan Ibra. Sisanya nggak ada yang lebih bagus dari Spezia. Maka dari itu Milan di sini gue bilang layak kalah, karena lu pertama nggak ada kerja sama tim, yang kedua lu terlalu overconfidence di sini dengan terkesan meremehkan. Nah, jadi ini merupakan salah satu PR-nya Pioli ketika Milan ini udah terlalu sombong dan lu meremehkan lawan lu, dan alhasil lu mainnya jadi kayak gini, hancur, benar-benar nggak ada pola, serangan individu terus ya. Kalau misalkan lu masih terlalu overconfidence kayak gini terus, ya lu nggak akan juara, karena lu lawan tim gede lu udah pasti kalah, seperti mereka kemarin dibombardir oleh Juve kan. Nah, salah satu catatan lu untuk mau jadi juara ya lu mau nggak mau ngambil dari poin dari tim kecil. Namun kalau misalkan dari tim kecil lu aja udah kalah, contoh kemarin lawan Atalanta pun mereka kalah. Yang kedua lawan Spezia, mereka udah kalah juga karena mereka terlalu overconfidence, mainnya terlalu individualistis. Jadi peluang Milan kalau misalkan mereka main individualistis kayak gini, gue nggak heran mereka kan terlempar ya dari 3 besar, dan kandidat juaranya kan mengerucut kepada Inter atau Juve. Oke. Lalu kita ke matchnya Juve lawan Napoli
Ya, ini sebenarnya juga hampir sama karena lu nggak selamanya mengharapkan permainan pragmatis ini bisa berbuah kemenangan lah. Di sini kedua tim main pragmatis, baik dari Napoli dengan Juventus. Napoli cuma bisa cetak 1 gol dari Insigne doang, dan serangan-serangannya lebih sering dibangun dari serangan dari luar kotak penalti. Sayapnya Napoli nggak terlalu main. Juventus juga sama, sayapnya nggak terlalu main, lebih mengandalkan Morata dengan Kulusevski. Jadi otomatis ya lu serangan lu monoton, tendangan dari luar kotak penalti terus, dan itu bisa mengharapkan apa tendangan dari luar kotak penalti berbuah gol itu kan peluangnya cuma 5/1 ya. Ya kalau 5 shoot on target lu masuk, kalau misalkan lu nggak masuk ya kayak gini kan, kosong. Jadi ya sebenarnya ini bukan salah Pirlo juga karena lu kan squad lu kayak gini, lu nggak bisa berbuat banyak. Jadi ya ini catatan juga buat manajemen kalau lu nggak bisa terlalu banyak mengharapkan kepada pemain gratisan untuk bisa bersaing di zona perebutan juara. Oke. Lalu kita ke City lawan Tottenham. Ya Tottenham ini kan sebenarnya mereka udah bagus-bagus main bertahan. Di sini mereka main menyerang, alhasil jebol dalam 3 gol. Harusnya bisa 4 gol tuh. Karena apa? Space jarak antar pemain mereka antara lini pertama dengan lini kedua ini terlalu lebar. Jadi ketika bola yang didapatkan dari Hojbjerg ini kan sebagai apa? Jembatannya ya. Nah di jaraknya dia antara Hojbjerg dengan entah itu Lamela, Lucas Moura, kecuali Harry Kane dia agak mundur, ataupun Son, antara Son, Lucas Moura dengan Lamela ini jaraknya terlalu jauh sehingga apa? Mau nggak mau crossing terus, yang crossingnya pun textbook ke sayap kiri, sayap kanan, otomatis itu udah kebaca. Jadi strategi kayak gitu udah nggak efektif lah. Setelah misalkan crossingnya gagal, pertahanan itu terbuka. Ya lu mengharapkan apa dari back lu kan? Eric Dyer dengan Davinson Sanchez, lalu Javier Tanganga ini kan otomatis udah makanan empuk lah untuk pemain City tuh. Saya kayak model Gundogan, Sterling, Foden nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Ataupun Bernardo Silva, otomatis itu kan udah merupakan makanan empuk. Jadi gue bilang nggak heran juga lu Spurs kalah di sini karena apa? Strategi lu udah usang dan nggak sesuai dengan kapasitas pemain lu. Karena apa? Pemain lu di sini yang top cuman Harry Kane doang. Jadi kalau misalkan strategi lu patah, cover pertahanannya lama. Jadi otomatis nggak heran pertahanan Spurs ini gampang terbuka dan dimanfaatkan juga oleh begitu banyak tim. Jadi termasuk City ini dapat memanfaatkan space yang dibuka oleh pemain Spurs itu sendiri, bukan oleh pemain City. Oke? Jadi gue bilang ini waktunya Mourinho untuk ganti taktik lah istilahnya. Ya, selanjutnya kita ke Leicester lawan Liverpool. Ya, Liverpool ini kan juga sama, nggak bisa bertahan juga lawan Leicester. Leicester ini disuruh bertahan, jagonya bertahan. Cuman Leicester ini bedanya Mas Spurs adalah Leicester ini pemainnya lebih muda dan lebih punya speed. Ya lu lihat sendiri sayapnya. Ada Albrighton dengan Harvey Barnes. Depan lo Vardy ini juga kan merupakan punya speed yang bagus banget. Jadi otomatis kalau misalkan dia dapat space, dapat celah, nggak heran dia bisa cetak gol. Nah di sini mungkin ya sempat kemarin ada yang nanya juga, itu kemarin golnya kedua ya, itu salahnya si Kabak atau Alisson. Kalau gue bilang itu salahnya Kabak karena apa? Bola muntah itu harusnya udah mutlak bolanya kiper. Namun ya lu si Kabak membelakangi bola, terjadilah benturan dan ya bisa dicetak gol oleh gol kedua tuh. Dan juga seperti sebelumnya yang gue bilang ya, lu terlalu dini lah menurunkan pemain muda kayak gini langsung di partai yang cukup krusial, dan bebannya dia yang dia pikul ini kan gue bilang masih berat lah untuk pemain usia 20 tahun ya, langsung dipasang krusial liga baru, jadi otomatis nggak heran dia melakukan kesalahan. Jadi istilahnya ini karma manajemen yang kedua ya, karena mereka terlalu sering mengambil pemain gratisan dan pemainnya itu nggak bisa berkembang. Ya secara keseluruhan gue bilang untuk Liverpool udah tertutup peluang juara. Oke, sekian dulu.